Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang berasal dari matahari. Sinar ini tidak bisa dilihat oleh mata, namun beberapa hewan seperti lebah, burung, dan kupu-kupu bisa melihat sinar UV dengan jelas. Tidak semua sinar ultraviolet yang berasal dari matahari bisa mencapai permukaan bumi, karena lapisan ozon berhasil mencegah sinar ultraviolet tertentu untuk mencapai bumi. Di sini saya akan menjelaskan tentang spektrum game atau gelombang elektromagnetik ultraviolet. Sinar ultraviolet atau biasa disingkat dengan sinar UV atau ultraviolet merupakan spektrum gelombang elektromagnetik yang memiliki frekuensi 10 pangkat 15 sampai 10 pangkat 16 Hz. Panjang gelombang sinar ultraviolet adalah 10 sampai 100 nm atau milimeter. Sinar ultraviolet dihasilkan oleh radiasi sinar matahari. Sinar ultraviolet dibagi menjadi tiga. Yang pertama, sinar ultraviolet A atau disebut dengan gelombang panjang. Ultraviolet A adalah sinar ultraviolet yang paling banyak menimbulkan radiasi dengan panjang gelombang 380 sampai 315 nm atau milimeter. Ultraviolet A meliputi 95% radiasi yang mencapai permukaan bumi dan 30-50 kali lebih umum dari sinar ultraviolet B. Walaupun kurang intens, selain itu, ultraviolet A dapat menembus kaca. Intensitas radiasi ultraviolet A lebih konstan daripada ultraviolet B. Energi relatif rendah. Sinar ultraviolet B atau disebut dengan gelombang medium. Ultraviolet B memiliki panjang gelombang 315 sampai 280 nm atau milimeter. Sinar ultraviolet B memiliki intensitas tertinggi saat sinar matahari terang antara jam 10 sampai jam 2 siang waktu Indonesia Barat. Sebagai sinar ultraviolet B terblokir oleh lapisan ozon di atmosfer. Ultraviolet B merupakan sinar ultraviolet yang paling sering membuat kulit terbakar oleh matahari karena bekerja pada bagian lapisan luar kulit di mana mudah sekali berubah menjadi kanker kulit. Sinar ultraviolet B tidak dapat menembus cahaya lebih tinggi dibandingkan ultraviolet A. UVC atau gelombang pendek. UVC menimbulkan bahaya terbesar dan menyebabkan kerusakan terbanyak. Namun, mayoritas sinar ini terserap di lapisan atmosfer atau ozon. Panjang gelombangnya itu 280 sampai 100 nanometer. Sumber game ultraviolet. Sinar ultraviolet bisa dihasilkan oleh atom-atom dan molekul dalam loncatan listrik matahari yang merupakan sumber utama dari sinar ultraviolet. Sinar UV dari matahari dapat mengionisasi partikel-partikel di atmosfer yang berada pada ketinggian sekitar 80 km yang disebut ionosfer. Sumber radiasi UV ada dua, yaitu radiasi alam dan radiasi buatan. Radiasi alam ini radiasi sinar ultraviolet yang dihasilkan atau bersumber dari matahari langsung. Sedangkan radiasi buatan yang bersumber dari rekayasa yang dilakukan oleh manusia. Radiasi buatan manusia dibagi menjadi tiga. Yang pertama, incandescent, seperti lampu Halloween tungsten dan lampu neon. Yang kedua, lampu intensitas tinggi yang digunakan pada industri untuk fotopolimerisasi, lampu germicidal untuk sterilisasi, dan lampu untuk pengelasan metal. 3. Laser atau disebut dengan light amplification stimulated emission by radiation atau biasa disebut dengan UV atau ultraviolet seperti excimer laser. Halo, saya Ayu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi ultraviolet dalam kehidupan sehari-hari dan manfaat ultraviolet. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan teknologi ultraviolet. Di sini
Penerapannya ada 3. Yang pertama yaitu sebagai sinar UV dapat membersihkan benda dari virus. Sinar UV atau ultraviolet memang terbukti dapat membantu membersihkan virus yang menempel di benda. Tidak heran selama bertahun-tahun rumah sakit dan laboratorium telah memanfaatkan gelombang sinar tersebut untuk menjaga kebersihan peralatan dan permukaan. Perlu diketahui, sinar UV terbagi menjadi 3, yaitu sinar UVA, UVB, dan UVC. Di antara ketiganya, sinar UVC adalah yang paling efektif mengganggu materi genetik kuman yang dikenal dengan istilah DNA dan RNA. Sinar UVC sudah dimanfaatkan sejak lama untuk mensterilkan ruangan atau benda. Cara kerjanya, gelombang sinar UVC menyerang materi genetik mikroorganisme, virus maupun bakteri. Sayangnya, manfaat sinar UV, khususnya UVC, dalam membunuh kuman hanya berlaku untuk benda dan ruangan saja, tidak pada kulit manusia. Tidak ada bukti sinar UV untuk kulit tangan. Malah sinar UV sangat tidak disarankan untuk berkontak dengan kulit atau mata secara langsung. Ini karena sinar UVC bisa menimbulkan alergi seperti terbakar. Dari penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sinar UVC tidak terbukti dapat membunuh kuman yang menempel pada kulit manusia. Bahkan, paparan sinar UVC pada kulit malah bisa meningkatkan resiko terjadinya kanker kulit. Jadi, kalau memang ingin mensterilkan ruangan atau benda, sebaiknya digunakan di ruangan saja dan tidak ada orang. Selanjutnya yang kedua yaitu sinar ultraviolet untuk mensterilkan air. Sinar ultraviolet merupakan sebuah alat filter sterilisasi yang mampu mengeluarkan cahaya ultraviolet untuk mensterilkan air minum. Pengelolaan air menggunakan UV sterilizer ini dapat membunuh kuman dengan efektif hingga 99%. Air kotor yang sudah melalui tahap penyaringan menggunakan filter air dan sudah berubah menjadi air bersih, sangat dianjurkan untuk melewati tahap sinar UV atau ultraviolet supaya menjadi air minum yang sehat. Yang ketiga yaitu sebagai pengecek uang atau pendeteksi uang asli. Pada umumnya, cara pendeteksi uang kertas yang dilakukan pada saat ini adalah menggunakan sinar ultraviolet secara manual. Alat tersebut cukup baik dan mudah untuk mendeteksi uang palsu, namun faktor human error seringkali terjadi serta penggunaannya terbatas hanya untuk jumlah yang sedikit. Selain itu, dalam jumlah banyak akan memakan waktu yang relatif lama. Pendeteksi dengan cara ini relatif subjektif dan dinilai lambat, karena uang harus diperiksa satu persatu di bawah paparan sinar ultraviolet. Ada manfaat ultraviolet untuk kesehatan. Yang pertama yaitu meningkatkan produksi vitamin D. Paparan sinar ultraviolet dibutuhkan untuk merangsang produksi vitamin D di dalam tubuh. Vitamin D diperlukan untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan fosfor di usus, sehingga dapat memperkuat tulang, gigi, serta otot. Tidak hanya itu, vitamin D juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit, seperti rakitis, osteoporosis, hipertensi, diabetes tipe A dan tipe B atau tipe 1 dan tipe 2, serta multiple sklerosis. Yang kedua yaitu ada meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sinar UV dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Saat terpapar sinar UV, tubuh akan menghasilkan lebih banyak sel darah putih yang berfungsi sebagai perlindungan tubuh. Sel darah putih memegang peranan penting dalam melawan berbagai penyebab infeksi. Yang ketiga yaitu mengobati penyakit kulit. Paparan sinar
UV juga diyakini bermanfaat untuk membantu mengatasi berbagai penyakit kulit, mulai dari jerawat, eksim, hingga psoriasis. Yang keempat yaitu mengurangi resiko kanker. Terpapar sinar UV secara berlebihan memang bisa memicu kanker kulit. Namun dalam kadar yang tepat, paparan sinar UV justru bisa mencegah berbagai penyakit kanker, seperti kanker prostat, kanker pankreas, kanker ovarium, kanker usus besar, dan kanker getah bening. Yang kelima yaitu ada mencegah depresi. Apa hubungannya depresi dengan sinar ultraviolet? Kurangnya paparan sinar UV berakibat pada menurunnya kadar hormon serotonin di dalam tubuh, sehingga lebih mudah terjadi depresi pada diri. Nama saya Muhammad Sandi Nugroho dari kelas 12 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang bahaya sinar ultraviolet dan cara mencegah bahaya sinar ultraviolet. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahayanya. Yang pertama yaitu bahayanya dapat merusak mata. Yang kedua, kulit akan terbakar. Yang ketiga, muncul tanda-tanda penuaan. Yang keempat, merusak warna cat rambut. Yang kelima yaitu kulit akan kehilangan elastisitasnya. Memberikan cara supaya terhindar dari sinar ultraviolet. Yang pertama yaitu menggunakan pakaian tertutup. Yang kedua, menggunakan kacamata hitam. Yang ketiga, menggunakan krim tabir surya. Dan yang kelima yaitu hindari paparan sinar matahari secara langsung.